Rata-rata emang kurus kalau sapi lagi nyusuin, apalagi Temulawak terus? ya kita parut. Kalau sapi kayak gini kan yang penting dia itu cukup makan, nggak rusak, itu aja. Mas, maaf ini boleh dijawab, boleh tidak, karena ini mungkin ada sopannya atau tidak sopannya ya. Mohon maaf. Ternak segini di desa masih dianggap miskin atau sudah kaya? Hidup kok di perbudak hewan? Nah, ya sering. Yang baru lahir terus induknya kena, anaknya pasti meninggal. Anaknya mati? 77 tahun Indonesia Merdeka. NKRI harga mati. Indonesia Jaya. Hewan N2 TV banget topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harit pecinta hewan N2 TV. Kali ini saya datang di kandang breeding sapi milik Mas Marwoto ya. Iya. Marwoto nih. Nah, ini ada, kita hitung dulu sapinya. 1, bawa anak, sudah punya anak. 2, nih 3, 4, 5, 6, 7. Ini anaknya ada 1, 2, 3, 4 loh. Berarti anaknya udah 5 ini Mas. 5 ini berapa tahun sudah berjalan breeding? Dari bulan 3 tahun kemarin. Bulan 3 tahun kemarin ya? Tahun yang lalu 2021 ya? 2021. Perkembangannya cukup bagus atau kurang? Ini dari faktor makanannya sih, sebenarnya kurang sih. Faktor makanannya apa? Ya kita pakai makanan seadanya kayak gini, damen itu kan. Jarang juga kita ngasih rumput. Jarang sekali. Jarang. Kekurangannya kalau jerami aja apa setiap hari? Ya kekurangan vitaminnya lah. Vitamin ya? Kurang gemuk gitu. Kalau anaknya sendiri, kalau hanya jerami, perkembangannya bagus atau jelek Mas? Nah jelek, makanya untuk anakan ini kan kita bedakan untuk makannya. Oh dibedakan. Tetap kita kasih makanan hijau. Tetap masuk kasanan hijauan ya. Kalau berarti jumlah indukan segini kewalahan Mas? Ya kalau dibilang kewalahan ya kewalahan, enggak sebenarnya sih. Enggak ya? Enggak, soalnya masih cukup terus sih. Cukup Terus soal makan mah. Cuma ya itu kita jarang nyari makanan hijau. Oh kurang hijauan. Faktor kurus ini apakah karena namanya? Karena masih pada menyusui. Oh sapi kalau menyusui kayak gini Mas? Nah ini yang nggak menyusui satu ini nih. Nih dia kan nggak menyusui ini. Nah terus ini. Oh ini kalau masih, yang nggak menyusui tetap dia berisi ya, padat ya? Iya. Kalau ini kan dia masih ngisi badan ini. Yang mana? Masih ngisi badan terus ini masih dere. Oh ini dere ini? Yang sudah jadi babon berapa? Ada 6 babon ya? Cuma ini dere udah hamil. Oh udah hamil ini? Udah. Ini kalau saya jalan kayak gini disepak nggak ini? Enggak ya? Oh ini nyusui ya? Itu kan pada nyusui semua. Kayak gini? Emang sapi umum Mas kalau menyusui kayak gini kurusnya? Iya. Rata-rata emang kurus kalau sapi lagi nyusuin, apalagi anak-anak kayak gitu kan kuat bener ya. Nyusunya ya? Enggak ditambahi suntik vitamin atau apa Mas Marwoto? Enggak. Sama sekali ya? Alami aja, paling kita pakai jamu. Jamunya apa Mas? Ya kadang pakai itu apa? Temulawak. Temulawak terus? Ya kita parut, kita kasihin ke situ. Mas, saya pengen, ngapa sih alasannya kalau di ternak sapi itu di desa rata-rata pilihannya breeding nggak penggemukan? Kalau yang punya modal sebenarnya cepat di penggemukan dia, kalau mereka yang punya modal. Modal apa aja Mas? Ya soalnya kalau penggemukan kan kalau penggemukan itu kan harus dominan ke daging tuh. Harus gemuk posisinya.
Kalau sapi kayak gini kan yang penting dia itu cukup makan nggak rusak, itu aja. Cukup makan nggak rusak. Oh. Kalau breeding pakan serba beli emang rugi Mas? Ya kalau untuk yang kayak gini nih, breeding kayak gini nih, rugi kita. Rugi? Kalau pakan serba beli. Soalnya kalau pengemukan itu paling enggak 1,5 kilo harus naik badan tiap hari itu beratnya. 1 kilo? 1,5 kilo pakan per hari? Kalau sapi itu. breedingan kayak gini nggak ada harus ADG-nya berapa? Enggak. Kita kan jual bahan. Jual anak ya? Jual anak. Nah, terus kalau jual anak babonnya kurus kayak gini, apa laku sesuai dengan modal awal? Tetap laku. Laku ya? Soalnya kita kan dari bibitnya itu, dari anaknya yang bahan yang kita jual itu. Wah, ini. Kalau pas suntikannya bagus, ya bahannya juga bagus. Ini anaknya mana ini? Ini yang di sana itu? Hitam itu. Oh, yang hitam. Mas, kalau pakan sapi itu, kalau boleh tahu yang bikin gemuk itu selain jerami apa? Kalau ya seperti tanaman odot kayak gini kan, terus banyak kasih comboran itu kasih dedek, terus kasih onggok, ya banyak sih. Harusnya itu ya. Cuma kan kalau yang namanya pengalaman orang itu kan beda-beda. Benar itu. Kan, pengalaman beda-beda. Nah, iya, beda-beda pengalaman orang. Tergantung orang yang memelihara itulah sendirilah. Untung anak 5 ini kalau dari modal sudah pulih berapa persen, Mas? Kalau anak 5 itu target terendah saya kan kalau pembongkaran itu nanti sekitar 60 sampai 70-an juta. Dibesarkan berapa? Itu nggak nyampe besar, paling akhir tahun ini udah. Akhir tahun ini. Berarti beberapa bulan lagi nih ya. Iya. 70 juta. Iya. Kisaran segitulah 60 sampai 70-an itulah. Kalau selama mulai dari ternak sampai sekarang targetnya 70 juta. Biaya pakan, operasional, ngarit, bensin, apa mencukupi? Kalau untuk 1 bulannya nggak sampai habis saya itu 1 juta. Nggak habis. Kita nyari makan sendiri kayak gini sih nggak habis. Ya taruhlah per hari kita habis paling jauh kita nyari makan itu paling jauh habis bensin sekitar 15.000 per hari. Per harinya. Itu kalau jauh, kalau dekat-dekat kayak kemarin kan musim padi panen sini. Kalau 10.000 bisa kepake 3 hari. 10.000 3 hari. Emang ini kalau jerami sapi segini berapa bentel ini? Kalau itu sekitar 4 bentel ya? 4 gulung, bukan 4 bentel lagi. 4 gulung. Tapi kalau menurut Mas Marwoto sendiri dan teman-teman, ini termasuk sapi kurusnya normal atau memang nggak normal? Yang penting makannya itu masih lahap ya itu. Oh, kuncinya. Berarti dia itu sehat. Oh, jadi walaupun kurus makannya kenceng, kuncinya di situ. Nah, ini kan udah berapa hari ini? Udah ada 4 harian nih. Nah, masih juga dimakan kan. Ini masih kenceng makannya udah. Kalau murni rumput liar, berapa puluh karung? Nah, itu. Kalau kita nyari rumput itu ya, jam 7 kita berangkat. Nanti balik jam 10. Kasih makan beres. Nanti udah beduk itu habis beduk, berangkat lagi udah nggak ada rumput. Nah, tapi kalau damen kayak gini awet, Mas. Oh. Sapi 1 kalau rumput liar berapa karung? 1 karung. Berarti 6 karung per hari ini. Kalau pakai rumput itu 6 karung. Kalau damen 4 gulung udah sampai pagi. 4 gulung sudah sampai pagi. Sekali lagi Mas, minta ini tanyalah. 6 ekor apakah bisa untuk kebutuhan ekonomi rumah? Bisa, cukup. Cukup. Bahkan kita masih ada sisa. Ada sisa masih. Dari penghasilan ini.
tetap masih ada sisa. Kotoran kan nggak terjual toh? Kalau kotoran kita ada yang ngambil. Ada. Ada. Per truk berapa? Kita ngambil pakai apa? Kalau yang ngambil itu pakai mobil kecil. Itu satu rate-nya itu nggak pakai papan yang tinggi itu, tapi kan satu rate-nya itu 60.000. Nah itu kalau pas musim bikin lahan kita sampai kurang. Sampai Masih kalau kurang, lahan anu kurang. Biasanya terbanyak dapat berapa puluh ribu dari kotoran? Dari kotoran. Dari kotoran itu kalau udah ada yang ngambil ini kan, ini kalau 500.000 aja udah dapat itu. Udah dapat. Mas, modal rata-rata babon ini berapa? Sekitar 17-an. 17 juta. Musim kayak gini. Iya. Laku 17 juta. Laku masih. Masih. Masih laku. Katanya PMK. Banyak daerah walaupun di sini nggak ada PMK tapi dampaknya kerasa. Terasa banget. Kita sekarang di WA grup aja apa di sosial media itu di grup itu nggak ada lagi orang yang apa baru-baru inilah yang pajang sapi udah mulai nawarin sapi lagi itu. Nggak ada. Udah jarang. Tapi udah mulai pada muncul. Ini jantan betina, Mas. Ini betina itu, ya? Yang betina cuma satu itu. Satu. Harga berapa? Umur berapa ini? Perkiraan. Ini umur 5 bulan. Di harga berapa kalau kayak gini? Ini 9 sampai 12-an. Betina ya? Ngangkat ya? Ngangkat. Kalau yang ini, hitam ini apa? Ini jantan. Jantan. Harga berapa ini? Itu ya kisaran 10-an lebih. Kok mahal yang betina? Nah, kita lihat posturnya, Mas. Oh, postur. Posturnya bagus. Ini umur berapa bulan yang ini? Yang ini 5, yang ini 4. 4 bulan. Kalau yang ini? 6. Ini 6 bulan. Harga berapa ini? Nah, itu udah 12-an. 12-an. Sama dengan itu ya? Ya ini 5, 6, 4. Itu kan tadi antara 10 ya? 10-12 ya? Kalau ini 12-an juta ya? Padahal jantan dengan betina. Berarti bagus yang itu ya? Kalau yang apa yang suka indukan tetap bagus ini, Mas. Oh, apa ciri-cirinya bagus? Nah, kalau kita lihat dari posturnya kan dia panjang. Panjang. Ini bakalnya juga tinggi ini. Tinggi. Terus dilihat dari bulunya juga semuanya halus. Kalau kita lihat lagi, kalau orangnya ini ya kelihatannya cantik ini kalau cewek. Oh, begitu. Lah kalau yang hitam ini nih, hitam buluk ini. Ini berangus, ini angus. Oh, bulunya kok tebel kayak gini? Tebel, bulu kayak gini tebel. Harga berapa ini kalau segini? Ya, ini kisaran 8 sampai 10 masih. Pejantan ya? 8 sampai 10 juta ya? Tapi kalau 2-3 bulan lagi sampai akhir tahun ya udah di atas 12-an. Di atas 12-an juta. Nah, Mas, mengapa ternak di desa murni mengandalkan untuk ekonomi? Ya kadang kita sawah ladangnya itu di situ sih. Sawah ladangnya cuma di sini nih. Iya, terkadang kan nggak semua orang tuh yang punya tanah lebar, punya perkebunan. Loh, orang Lampung kan tanahnya luas-luas, sawahnya lebar-lebar, duitnya banyak-banyak. Ya belum tentu juga kan. Hah? Ya belum tentu juga. Belum tentu. Apalagi kalau saya di sini yang namanya orang itu kan taunya kalau tanya saya sampean orang mana, orang Tanjung gitu kan. Nah, padahal saya aslinya kan pendatang di sini. Pendatang. Makanya lihat di sini, oh komunitas sapi di sini bagus, terus harga terbagus juga untuk daerah Lampung Tengah di sini kan. Peluang juga kan. Ya kita lihat peluang aja lah kayak gitulah. Masnya asli mana kok pendatang? Kalau aku asli Kalianda. Kalianda. Sudah berapa tahun di sini? Dari tahun 2019. 19. Istri orang sini? Istri orang sini. Tanah nggak punya tanah luas? Tanah nggak punya. Biasanya kan tuan sawit, tuan tanah. Nggak semuanya. Nggak semua. Bang Pakan cuman itu di depan itu? Iya. Ada di sini, ini yang ini, terus sama yang di depan situ ada.
cukup nggak kalau bang pakan? Oh ya enggak. Harusnya seberapa Mas kalau bang pakan sapi Ya kalau segini? 4 paling enggak, kalau 4 kalau mau mengandalkan pakan tanaman kayak gini ya 4 ekor 1/4. 1/4 hektar. Itu Berarti aja. kalau 10 ya 1 hektar ya? Nah itu kan banyak, makanya kita ngambil pakan yang istilahnya limbah, yang enggak kepake. Nggak pernah beli ampas singkong, enggak? Pernah nyoba beli untuk untuk indukan kayak gini, dihitung-hitung rugi. Rugi? Pasti rugi itu? Pasti rugi dihitung-hitung. Rugi di mananya? Ya kita jualnya kan jual bahan kayak gini, nunggu nih. Nah untuk ngarit aja paling sehari 10 sampai 15 ribu. Kalau onggok itu kita beli onggok 1 ton 300-an. 300 kalau kita ngasih makannya sampai kenyang, itu nggak kepake 10 hari itu Mas, 1 ton. Begini. Apalagi indukan kan makannya banyak dia. Makannya banyak. Pasti positif nggak ketemu? Nggak ketemu. Hitungannya nggak ketemu itu. Jadi memang harus rumput yang gratis baru ketemu. Iya. Ada nggak solusi pakan serba beli, breeding, tapi bisa ketemu? Ada nggak? Ya kita larinya ke situ, ke penggemukan. Cuman penggemukan. Kalau peranaan nggak bisa. Kalau peranakan nggak ketemu. Kalau penggemukan terus ditambah dengan perawatan yang ekstra, itu ya pokoknya perawatan maksimal, memang harus panteng di situ ya pasti ketemu. Paling enggak 1 ekor naik berat badan itu 1,5 kilo untuk penggemukan. Semuanya beli, istilahnya kita hanya buruh ngasih makan itu aja. Baru ketemu ya? Baru ketemu. Kalau kayak gini nggak bakal ketemu? Enggak. Walaupun di suplai makanan sehat-sehat, anaknya nggak bisa bantu? Anaknya, ya kalau anaknya jarang sih Mas, kalau bisa bantu itu jarang. Soalnya makan terbanyaknya di situ. Dia hanya menyerap susunya kan. Terus di samping itu setelah dia doyan makan seperti ini, dia juga kan pengen makan. Nah paling kita kalau ngasih makan yang rumput-rumput hijau di situ. Buat kandang ini lebar berapa, panjang berapa? Panjang 15, lebar 5. Habis biaya berapa Mas? Ya 10-an lebih lah. Ini 10-an ya? Dikerjain sendiri tapi. Tapi lebih murah daripada kandang kambing ya? Iya, lebih murah daripada kandang kambing. Kalau kambing pasti habisnya lebih dari 30-an juta ini. Sepanjang ini. Biayanya lebih ringan kandang sapi ya? Kenapa tidak kambing Mas? Kalau kambing apa ya? Condongnya ke sini sih saya sih. Sapi. Memang sih iya kata orang itu kan, kalau kambing butuh ada kebutuhan sedikit-sedikit Jual bisa. Tapi ya kalau kebutuhan sedikit-sedikit ya nyari dulu lah. Itu kan nyari yang lainnya dulu. Kerja. Nyari dari yang lain dulu. Tujuan ternak sapi sebanyak ini duitnya nanti kemana? Apa bayar utang, uang makan harian bulanan itu yang ada? Kalau utang adalah dikit-dikit, tapi ya nggak ke situ lah tujuannya. Nggak ke situ, tetap ada ya. Tujuan. Ya terutama ya buat anak lah nantinya. Untuk anak. Bisa Mas, segini bisa menjadi orang kaya Mas. Kenapa nggak bisa sih? Kita punya, misalkan kita punya 1 ekor indukan aja, buat anak kita yang masih kecil itu tadi. Nah, ini buat kamu Nduk, sampai kamu kuliah, sampai kamu dewasa, udah jadi berapa kalau indukan 1 itu kan? Tapi kalau kita misalkan penggemukan kayak gini, paling kita jual, kita balik modal lagi kan, ya tetap satu itu aja, kita cuma nyari untung. Tapi kalau kayak gini sebenarnya, kalau misalkan ini nih saya kasihkan ke anak Nduk, ini buat kamu 1 sampai kamu dewasa, sampai kamu kuliah, dia bisa jadi berapa nanti 20 tahun ke depan kan? Pasti banyak. Nah iya, kita ingin banyak, bukan ingin dapat untung yang untuk bulanan, untuk harian. Oh gitu. Mas, maaf ini, boleh dijawab, boleh tidak? Karena ini mungkin ada sopannya atau tidak sopannya ya, mohon maaf.
ternak segini di desa masih dianggap miskin atau sudah kaya? Itu kalau apa ya, pandangan orang masing-masing sih Mas. Ya namanya orang itu sawang sinawang sih ya. Oh, benar. Nah, ya mereka juga nggak tahu keadaan posisi ekonomi saya itu gimana. Terus kekurangan saya, ya kan? Ya yang pasti ya orang sawang sinawang lah. Pernah Tahu lah diomong masing-masing. apa? Hidup kok diperbudak hewan. Nah, ya sering. Kalau saya katakan saya mending diperbudak hewan daripada diperbudak manusia. Saya bilang gitu. Sekejam-kejamnya hewan masih kejam saya loh, masih kejam saya. Kalau orang bilang kamu ngasih makan segini banyak, gimana lah? Saya aja yang lihat mikirnya itu nggak ketemu. Jangan dipikir pakai otak, jangan dipikir pakai kepala, kasihan kepalanya. Saya bilang, pikir pakai dengkul. Kalau dengkul kamu sudah nggak kuat, istirahatlah. Saya bilang kan. Sapi nggak bakalan mati 1 hari nggak dikasih makan. Gitu ya. Bukannya kita menyiksa, tapi kita istilahnya sehari ini kalau misalkan kita memang benar-benar nggak kuat, ya besok kita istilahnya nyarutang ke sapinya, Bayar makan. Pernah ngalami sakit? Ya pernah Mas. Nggak ngarit? Pernah nggak ngarit. Habis pohon pisang itu saya tebangin kasih makan gitu kan. Habis. Untuk faktor keamanan aman ya di sini ya? Ya, Nggak dipagar keliling pun aman ya? puji Tuhan di sini aman sih. Aman ya? PMK jauh ya? Kalau PMK sekitar sini merata setiap kandang Mas. Ada? Kena semua. Ini Bahkan, pernah kena? ya puji Tuhan kalau kandang saya ini jangan sampai lah. Jangan sampai kena lah. cocok, bener. Karena kandang sini udah kena semua sih. Bahkan banyak yang meninggal, apalagi yang kalau yang baru lahir itu. Yang baru lahir terus induknya kena, anaknya pasti meninggal. Anaknya mati? Ada yang kena ini, hampir setiap kandang? Yang anaknya meninggal itu pokoknya yang baru lahir terus induknya kena, anaknya langsung mati. Terus ada yang sini punya Mangtang, punya Saliman, ada banyak lah sekitar 5-6 kandang lah. Jadi PMK itu ada toh di sini? Ya ada. Oh, tak kirain nggak ada. Ada. Oke Mas. Kalau untuk sini sekitar paling sekitar 4 kandang kayaknya. 4 kandang kena. ya? Yang nggak kena. Itu. Yang nggak kena, termasuk sini ya? Termasuk sini. Oke, terima kasih, sukses Mas. Untuk semua ini motivasi ya. Intinya kalau breeding itu sapi kalau serba ngarik, serba beli, pokoknya nggak bakal ketemu kecuali penggemukan ya. Yang pasti pada dasarnya cuma satu sih Mas. Orang bekerja itu, kalau kita memang mencintai pekerjaan itu, seberat apapun pekerjaan itu ya tetap dijalankan. Tetap enak, tetap ringan. Tetap enak, tetap ringan. Walaupun orang melihatnya itu berat, tetapi kalau memang kita mencintai pekerjaan itu ya tetap ringan. Tetap ringan ya? enak kita jalaninya. Kecuali orang pemalas ya. Iya. Cocok. Terima kasih Mas, sukses. Ini di desa Sinar Seputih, Tanjung Jaya. Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa semuanya Hewan N2 TV.